Halo teman-teman PMR sekota Denpasar. Jadi selamat datang di Yohana Humanity Podcast. Podcastnya relawan PMI Kota Denpasar. Jadi hari ini saya Wira selaku staf bidang relawan dan diklat PMI Kota Denpasar. Saya akan mengobrol di sini bersama dengan relawan saya. Ada 2 orang di sini yang sangat cantik-cantik sekali. Silakan. Oke, perkenalkan aku Adifa sebagai koordinator Forpis Kota Denpasar. Halo Adifa. Halo, perkenalkan nama saya Yudewi, bisa dipanggil Yude. Saya dari unit PMR Wira SMA Negeri 10 Denpasar. Oke, halo Yude. Sepertinya sebenarnya kita udah sering ketemu ya, tapi Iya, lumayan. kita agak grogi di sini. Duduk di podcast ini ya. Padahal kita ngobrolnya santai aja mungkin nanti ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Jumbara. Ya. Karena nanti di bulan Juni, tepatnya di tanggal 21 sampai 24 Juni 2025, PMI Kota Denpasar akan mengadakan Jumbara ketiga PMR PMI Kota Denpasar. Jadi jangan lupa dicatat bulan dan tanggalnya untuk teman-teman PMR sekota Denpasar. Sebelum kita ke pembahasan kegiatan Jumbara Kota, jadi mumpung di sini ada Adifa. Jadi teman-teman PMR Kota Denpasar, jadi Adifa ini dulu perwakilan dari PMI Kota Denpasar, mewakili kontingen Bali ke Jumbara Nasional yang ada di Lampung. Kayaknya seru kalau kita tanya-tanya sedikit pengalaman Adifa mengikuti Jumbara di Lampung. Ya, mungkin Adifa bisa ceritakan sedikit keseruan yang Adifa alami di Jumbara Nasional yang ada di Lampung. Silakan Adifa. Berasa flashback lagi ya balik. Jadi waktu itu aku di kelas 8 mau naik ke kelas 9 sih. Oh ya, waktu itu Di Adifa masa masih liburan. SMP ya? Iya betul, waktu itu di PMR Madya SMP Negeri 6 Denpasar. SMP 6. Jadi aku waktu itu jadi perwakilannya. Oh iya, sebelumnya kita berdua tuh alumni SMP Negeri SMP Negeri 6. 6. Wow, ternyata kalian satu sekolah. Iya, dan kita juga ikut PMR, Yes. ya kan? Kita ikut PMR juga. PMR Span 6. Kakak kira kalian akrabnya di Satin dan Forpis, ternyata kalian sudah mengenal dulu di Kita SMP udah ya. kenal, tapi tambah akrab lagi pas Iya. ikut ini. Oke. Ya, jadi flashback tuh aku perwakilan dari PMR SMP Negeri 6 Denpasar untuk mewakili seleksi dulu di markas juga di sini banget. Bersama Oh ya, dua seleksi ya? perwakilan. Iya, betul. Seleksi dan akhirnya ketemu perwakilan dari PMI Kota Denpasar ada 4, 1 Madya, aku waktu itu mewakili, 1 Mula, ada namanya Eriko, 1 Wira, ada 2 Wira, satunya dari SMA Negeri 3 Denpasar, Kak Dayumas, sama satunya lagi Indah. Waktu itu Indah salah satu teman disabilitas. Ya. Oh, Indah yang dari SLBN 2 Denpasar ya? Iya, betul. Dan akhirnya setelah pemilihan di markas juga, kita maju ketemu teman-teman bareng seprovinsi Bali. Banyak banget tuh dari kabupaten-kabupaten lain. Dan kita juga seleksi lagi untuk dapetin bidang yang dimana kita akan berpartisipasi. Oh, waktu itu training center ya? Iya, Di betul. markas PMI Provinsi Iya, Bali ya? betul Ya. sih. Bareng udah nginep di sana sampai 2 minggu bareng-bareng teman-teman di kabupaten lain. Dan di sana aku waktu itu sempat kepilih untuk berpartisipasi di Youth Station. Youth Station. Youth Station tuh kayak fasilitator gitu. Tapi Kak Yunia waktu itu juga nyari perwakilan dari Madya yang sekiranya bisa mewakili di Youth International Conference. Dan pada saat itu juga dicari lagi teman-teman yang pintar bahasa Inggris dan waktu itu juga aku yang kepilih. Beruntung banget rasanya ya bisa ketemu berbagai PMR Palang Merah dari luar ataupun Bulan Sabit Merah dari luar. Kalau nggak salah ada sekitar 12 negara yang waktu itu menghadiri. Salah satunya kayak Thailand, Filipina, ada juga dari Eropa, salah satunya Italia. Jadi di International Conference tuh kayak kita berbagi informasi kayak oke, Palang Merahku sudah berbuat ini dan juga kita berdampak seperti apa, program kerjanya seperti apa. Dan pun kayak sharing lah kitanya. Keren ya? Iya. Ada apa namanya?
perhimpunan dari negara lain juga, Betul. ada federasi juga, Iya, betul, IFRC ya dari sana. Tapi keren sih. Sebenarnya kakak waktu itu pengen ikut, tapi karena ada tugas lain, jadi kayaknya Kak Mur yang ikut kemarin ya. Iya, waktu itu mewakili. Wih, seru sekali kayaknya, tapi ya, Ya, next sekarang. ya, next Jumbara Nasional ditunggu. Lagi 4 tahun lagi. Waktu itu kan 2022, 2003, 2000 berapa jadinya? 26 sekitar. untuk Adifa dan Yude nanti kalau sudah lulus SMA itu masih ada lagi jenjang ya jenjangnya menjadi relawan ya. Kalau di sekolah itu namanya PMR, kalau di perguruan tinggi itu namanya KSR, Korps Sukarela. Jadi bisa masih ikut dimanapun ada, di seluruh Indonesia ada, Ya. hampir seluruh kampus di seluruh Indonesia ada. Jadi masih bisa berkegiatan sosial di Palang Merah dimanapun itu, gas. Ya, betul. Oke. Siap. Terima kasih Adifa, tadi seru sekali kayaknya. Sebenarnya kakak juga pengen ikut itu, tapi ya dengan segala kesibukan waktu itu, jadi next Jumbara Nasional saya akan datang. Ditunggu banget, Kak. Siap. Oke, kita ke topik utama kayaknya dulu ya. Kita ke topik utama yaitu Jumbara. Jadi kita akan tanya ke adik-adik kita, ke Adifa dan juga Yude, kira-kira Jumbara itu apa sih biar teman-teman yang menonton itu tahu. Nah, jadi Jumbara itu singkatan dari Jumpa Bakti dan Gembira. Itu tuh kayak ajang pertemuan berbagai unit di SMA, SMP, SD yang ada di Bali, khususnya Mula, Madya itu untuk senang-senang, berjumpa, berbakti dan juga bergembira gitu. Iya, jadi kayak kita tuh walaupun SMA kita masih bisa bertemu dengan adik-adik kita seperti SMP ataupun SD, dan kita juga ada berbagai kegiatan ya di Benar, masing-masing bidang seperti jumpa, bakti, gembira. Oke, jadi kegiatan kita bertemu di sana, berkegiatan bareng-bareng berarti ya. Betul. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian kira-kira karena Adifa Yude pernah ikut Jumbara? Tidak. Tidak pernah. Kalau Adifa Di Jumbara Nasional. Jumbara Nasional. Menurut Adifa dengan kegiatan Jumbara ini apa sih manfaatnya untuk teman-teman relawan, terutamanya untuk PMR? Banyak sih lebih tepatnya, karena Jumbara ini kan merupakan salah satu penerapan dari Tribakti ya. Dan kita ada kehidupan, ada praktik. Ada praktek. Iya, PP ada, dan juga ada berbakti di masyarakat. Sudah ada namanya ya, di Bakti. Jumpa Bakti Gembira. Dan apalagi di Gembira tuh pasti kita mempererat persahabatan antara nasional maupun ya interkontinen lah bisa dibilang. Dengan kita melakukan seperti jumpa ini kita dapat bertukar informasi. Sudah dapat dibilang ya, lingkupan kita tuh langsung sekota loh. Jadi untuk apa sih lagi menutup informasi? Dimana apalagi informasi ini salah satu hal atau faktor yang dapat menyebabkan kita untuk berkembang, baik di unit ataupun secara pribadi. Kalau untuk berbakti, ini merupakan salah satu kesempatan dari kita sendiri untuk berdampak langsung di masyarakat. Dan apalagi di bakti itu merupakan salah satu peran kita ya juga untuk berdampak langsung di masyarakat. Waktu itu di nasional ada event sebagai dipilih lagi dari perkontingen untuk ngirimin baik satu madya, satu wira untuk menjadi pemateri di pesantren. Jadi salah satu materi yang dibahas tuh mengenai kesiapsiagaan bencana di dalam lingkupan pesantren, seperti apa yang harus dipersiapkan baik itu tas bencana, dan salah satu melakukan kegiatan role play. Itu tergantung dari materi ataupun gaya fasilitator yang sudah disiapkan ya. Dan lagi satu gembira, salah satu bagian yang paling seru banget. Kalau dari saya sendiri, kegiatan gembira yang paling membekas di saya tuh ajang sana. Jadi kita di sana menikmati seperti keunikan daerah maupun tradisi, budaya, dan salah satunya itu nyobain makanan daerah yang ada di sana. Paling berkesan tuh waktu itu di Yogyakarta, sempet nyicipin adakan nasi kucing sama salah satu lagi. Nasi kucing. Iya, salah satu lagi kita nyobain tuh jangkrik goreng. Jangkrik goreng. Iya. Gimana rasanya? Kayak udang sih. Kayak udang. Iya, masih enak. Waktu itu jangkrik yang kecil ya, nggak yang gede. Oh iya, crispy ya, crispy. Yes, udang crispy. Tapi pengen juga sih ya. Ngiler Kak. Ya, pengen nyoba aja, pengen Oh. nyoba, pengen penasaran rasanya kayak gimana. Iya. Tapi seru ya.
Betul banget, banyaknya kegiatan di sana kayak salah satunya menambah kemampuan diri saya dan juga menguji persahabatan antara masing-masing dari kita yang ada di kontingen Bali untuk menghadapi semua kegiatan ataupun kayak saling support satu sama lain. Saling support. Oke, bagus sekali, keren sekali. Kalau udah di nasional itu ya, kalau udah di level nasional tuh keren sekali kayaknya. Kayaknya kakak harus ikut sih. Tahun depan ditunggu Kak. Oh siap. Oke, terima kasih Adifa. Kita lanjutkan ke topik utama kita, yaitu adalah Jumbara Ketiga PMR PMI Kota Denpasar. Tadi sudah disebutkan ya, di tanggal 21 sampai 24 Juni 2025. Tempatnya di SMP 13 yang juga nyambung sama SMA 11 Denpasar. Yes, Oke, kegiatannya nanti di sana ya teman-teman PMR ya. Jangan lupa tadi sudah sempat disampaikan juga. Jadi di Jumbara itu ada 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan jumpa, kegiatan bakti, dan juga kegiatan gembira. Nah, di sini kakak mau sharing sedikit. Jadi di Jumbara Kota itu ada kegiatan apa aja sih? Jadi kakak akan jelaskan sedikit rinci. Di kegiatan jumpa itu ada pertemuan Forpis. Jadi pertemuan Forpis nanti teman-teman PMR Jadi akan bertemu lagi dengan mereka berdua, ada Diva dan juga Yude. Silakan di pertemuan Forpis akan ada diskusi nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan PMR yang ada di Kota Denpasar. Jadi yang merasa kesulitan atau perlu ide bisa meniru ide-ide dan konsep dari sekolah lain, bisa juga berdiskusi di sana. Ketika ada permasalahan bisa juga dibantu oleh teman-teman dari sekolah lain yang mungkin sudah dulu mengalami itu dan punya solusi yang bagus mungkin ya. Jadi lebih ke diskusi nanti itu ya. Ada pertemuan Forpis, kemudian ada forum pembina untuk kakak-kakak pembina PMR sekolah, terutamanya pada guru-guru yang menjadi pembina di sekolah. Jadi terkait dengan administrasi, pengembangan di sekolah PMR-nya itu nanti ada di pertemuan pembina. Jadi di Jumpa itu benar-benar bertemu semua ya. Kemudian ada latihan bersama 7 modul PMR. Jadi sebelum traveling, nanti traveling itu di kegiatan gembira. Jadi sebelum traveling akan ada latbar dulu, latihan bersama. Jadi dilatih dulu dipastikan pemahamannya sama, kemudian baru traveling. Ada 7 modul nanti, banyak itu ya. Kemudian ada Anjang Sana, persahabatan, sama seperti yang dibilang Adifa tadi. Jadi kita di Jumbara Kota juga ada Anjang Sana. Jadi diharapkan kita semua saling mengenal di sana. Ya, bermain-main ya. Mudah-mudahan kakak harap partisipasinya juga nanti Adifa dan juga Yude hadir di sana. Ya, ikut meramaikan nanti ya. Kemudian ada lomba cerdas cermat untuk PMR Mula. Jadi untuk adik-adik PMR Mula SD, jangan lupa daftar. Nanti daftarnya di sini ya. Daftarnya di bawah sini. Akan disediakan link pendaftaran di deskripsi. Jadi silahkan diklik. Ya, bisa langsung daftar. Kemudian ada banyak sekali lokakarya. Ya, lokakarya itu salah satunya ada EcoBrick. EcoBrick itu pengolahan sampah plastik ya. Pengolahan sampah plastik. Kemudian ada pengolahan sampah organik. Kemudian ada lokakarya kehumasan. Jadi belajar kehumasan, membuat berita, fotografi, videografi. Itu juga di sana. Kemudian ada PGI. Apa itu Kak? Nah, PGI itu gender dan inklusi. Itu seru. Kemarin kakak ikut pelatihannya ya. Kebetulan kakak ikut pelatihannya di PMI Provinsi Bali dan wow, seru sekali. Kayak gimana Kak pelatihannya? Pelatihannya kita di sana bertemu dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dan kita role play di sana. Yang paling seru terutama pas role playnya sih. Ya, waktu itu kakak role play membantu teman atau kakak-kakak yang netra. Jadi membantu dikasih studi kasus, kakaknya mau ke teller bank. Jadi gimana kita masyarakat awam membantu mengarahkan kakaknya yang netra ke teller bank. Jadi gimana ngasih tahu tempat duduk, jalannya kemana, kemudian duduknya, ngasih tahu di mana kursinya, kayak gitu. Jadi benar-benar
apa namanya, canggung lah waktu itu, karena takut juga ya, takut salah nanti, soalnya yang didatangkan itu benar-benar teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Biasanya kalau kita role play ya kita kayak simulasi gitu, jadi ya udah kita pura-pura aja gitu. Tapi ini beneran, makanya takut, bukan sih takut kasus ya, langsung ya, ya dikasih orangnya langsung yang berkebutuhan khusus. Makanya excited dan lebih berhati-hati waktu itu. Tapi ternyata seru juga, akhirnya tetap dipandu kok kita waktu itu, dan itu salah satu pengalaman yang menyenangkan di pelatihannya. Seru nanti ada narasumbernya juga yang menjadi narasumber di PGI Jumbara Kota Denpasar, sama dengan narasumber waktu kakak pelatihan nanti. Jadi mudah-mudahan bisa didatangkan juga langsung teman-teman yang berkebutuhan khusus, biar teman-teman yang mengikuti sosialisasi PGI bisa role play bersama untuk memberikan akses yang sama kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian di bakti, di kegiatan bakti ini ada bakti masyarakat, kemudian ada bakti lingkungan, kemudian ada kegiatan yang sangat rutin sekali kita lakukan, salah satunya adalah donor darah. Jadi bagi teman-teman PMR dan juga sahabat PMI yang sudah waktunya donor, dicatat tanggalnya, kita acara donornya itu di tanggal 24 Juni. Silahkan datang ke SMP Negeri 13 Denpasar. Kita di sana ada acara bakti, yaitu donor darah. Yang sudah waktunya donor, silakan donor, karena setetes darah kalian sangat berharga untuk yang membutuhkan. Oke, itu jadi ya tadi di kegiatan bakti. Ada lagi satu, yaitu Youth Corner yang tadi sudah disampaikan sama Adifa. Ternyata kita juga ada di Jumbara Kota Youth Corner nanti. Kemudian di kegiatan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kegiatan Gembira. Ada ngapain aja Kak nanti? Ada yang paling seru dan yang sudah biasa ada di Jumbara, itu adalah traveling ke Palangmerahan. Oh, kayak gimana tuh Kak nanti travelingnya? Ya, di traveling ke Palangmerahan itu ada 7 modul materi PMR kan. Nah, itu nanti akan ada 7 pos. Jadi traveling ke 7 pos. Jadi semua akan tutor sesuai dengan materi yang sudah didapatkan. Jadi kalau misalnya Adifa dapat materi PP, berarti di pos PP Adifa yang tutor ke teman sebayanya tentang materi pertolongan pertama. Gitu iya. Adifa. Jadi seru banget. Ada 7 pos soalnya. Oh iya, benar. Jadi bisa giliran dengan teman-teman yang lain. Jadi satu tim itu 7 orang, ada 7 pos. Wah. Aduh. Itu benar-benar harus kolaborasinya harus kuat ya. Iya, pertemanannya harus tim mantap. Kerja sama timnya juga harus bagus ya. Kemudian ada jurnalistik. Ya, jadi yang ikut kehumasan tadi itu akan diajarkan semuanya tentang kehumasan dan akan dilombakan. Lombanya itu namanya lomba jurnalistik. Ya, itu akan dinilai di tanggal 23 malam. Jadi dari hari pertama kegiatan Jumbara itu masing-masing kontingen sudah boleh meliput dan memberitakan kegiatan yang ada di Jumbara. Jadi buatlah semenarik mungkin, fotonya sebagus mungkin, dan juga videonya juga sekreatif mungkin ya, karena itu akan dinilai juga ya. Salah satu sub yang dinilai itu jurnalistik, di samping dari traveling ke Palangmerahan tadi. Kemudian yang paling seru tentunya yang menjadi yang diingat-ingat terus bahkan sampai sekarang terngiang-ngiang, yaitu yel-yel ke Palangmerahan. Ya, karena dengan yel-yel itu bahkan sampai bertahun-tahun pun masih terngiang-ngiang dengan yel-yel yang unik dan keren ya. Jadi kepada teman-teman yang mengikuti Jumbara, silakan siapkan yel-yel kalian yang unik dan menarik. Jangan lupa di daftar di Jumbara 3 PMI Kota Denpasar. Kemudian lanjut lagi ya, ada Jumbara Got Talent. Jadi yang teman-teman PMR yang punya talenta terpendam yang jarang di-publish ya, bisa nanti di sana ya. Boleh menyanyi, boleh menari, boleh dance, atau yang bisa main sulap boleh sulap. Sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin. Yang mau menampilkan budaya daerahnya juga boleh. Ya, misalkan di Adifa misalnya aslinya dari Karangasem gitu ya. Misalkan ya. Habis itu mau menari tarian khas Karangasem boleh.
Itu got talentnya nanti ya. Kemudian ada pentas remaja juga. Jadi setiap malam itu kita ada pentas remaja untuk semua kontingen yang ikut Jumbara, Madya dan Wira itu nanti akan diundi. Untuk Ya, gilirannya ya, Kak? diundi untuk tampil di pentas remaja. Ah, Jangan lupa ditonton. betul. Yang mau menonton pentas remaja silahkan ditonton. Bagi yang tidak bisa datang, kita usahakan nanti live. Oke, Kak Yoga udah siap. bilang oke. Editor Jadi bilang betul. jangan lupa follow sosial media PMI Denpasar di Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube PMI Kota Denpasar ya untuk update dan juga konten-konten Jumbara tentunya nanti di bulan Juni itu semua akan diupdate di sosial medianya PMI Kota Denpasar. Jadi yang berhalangan hadir atau datang untuk menonton bisa akses di sosial media kita dan tonton live streamingnya nanti di sana ya. Oke, kemudian ada lomba menggambar untuk PMR Mula. Jadi ada 2 lomba PMR Mula, yaitu lomba cerdas cermat dan juga lomba menggambar. Untuk adik-adik SD, silakan kreativitas menggambarnya. Ditunggu pendaftarannya di Jumbara. Kita ketemu di Jumbara nanti. Untuk adik-adik SD, jangan lupa dikasih tahu pembinanya, pendaftarannya ada di sini. Ya, nanti diklik aja di link yang ada di deskripsi ya. Bisa langsung daftar. Semua ada di sana, baik dari petunjuk pelaksana, kemudian ada petunjuk teknis, ada jadwal, ada link pendaftaran, semua sudah ada di sana. Silakan bisa diakses sesegera mungkin ya. Itu Adifa kegiatan secara garis besar dan garis umum kegiatan Jumbara 3 PMI Kota Denpasar yang nanti di bulan Juni akan diadakan. Jadi diharapkan partisipasinya dari teman-teman PMR se-Kota Denpasar. Ya, ditunggu juga teman-teman baik Mula, Madya, Wira. Tersedia banyak banget peran di mana kalian bisa beraksi maupun berdampak juga secara positif baik di masyarakat maupun di PMR unit kalian masing-masing. Lumayan loh, Jumbara 4 tahun sekali ya Kak ya. Ya, Jadi lumayan banget ini pengalaman berharga untuk kalian semua. Ditunggu nanti di Jumbara 3 ya PMR Denpasar. Kota Denpasar. Oke, kemarin sebenarnya kita harusnya Jumbara, tapi karena COVID. Oh iya betul. Kemarin kita sempat COVID, jadi sempat vakum. Kemudian baru lagi kita adakan Jumbara. Makanya kalau dilihat dari PMI kabupaten yang lain, Denpasar baru 3 kali. Ini yang ketiga Jumbara kita. Tapi Kedepannya bakal tidak apa-apa, kedepannya akan menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PMI Kota Denpasar. Jadi jangan lupa kasih tahu pembinanya, jangan lupa daftar juga karena ini kegiatannya sangat seru. Oke, jadi itu tadi singkat saja penjelasan tentang Jumbara ketiga PMR PMI Kota Denpasar. Jadi yuk jadilah bagian dari Jumbara 3 PMR PMI Kota Denpasar. Jangan lupa daftar karena daftar terakhir itu tanggal 1 Juni. Jadi untuk siapin diri, siapin tim untuk ikut ke Jumbara PMR PMI Kota Denpasar. Jadi sekian hari ini. Yeay! Kita tutup dengan slogan kita seperti biasa, Siamo tutti fratelli. Tutti Fratelli. Yeay!